نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi menjelang siang 19 Sya'ban 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik mengangkat tema nikmat akhirat lebih indah di Masjid Al-Fattah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi kepada para jamaah sekalian yang sudah menunggu karena ada kesalahan komunikasi. Saya sebenarnya bisa jam 10, akan tetapi kemudian yang diumumkan jam 9, akhirnya yang datang jam 9. Dan apresiasinya adalah, ketahui baik-baik Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat, di antaranya surat Ali Imran ayat 171, wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin, dan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat, orang-orang yang beriman. Begitu juga dalam ayat 195 pada surat yang sama, anni la udhi'u amala amilin minkum, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amalan apapun dari orang yang beramal dari kalian. Dan juga di dalam surat Taubah ayat 120, kemudian surat Hud ayat 115, kemudian surat Yusuf ayat 56, ayat 95, banyak ayat yang menyebutkan innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Semoga yang dilakukan tadi, menunggu di masjid untuk majelis ilmu, termasuk perbuatan ihsan
yang ditulis pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada niatan lain dari diri kita kecuali ingin menimba ilmu agama. Dan ihsan sebagaimana yang sudah kita ketahui, ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, dan jika tidak melihatnya maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Dan mudah-mudahan amalan yang dilakukan tadi masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man ghada ilal masjidi wa raha a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada aw raha. Siapa saja orang yang pergi ke masjid di pagi hari atau di sore hari, maka pasti Allah Subhanahu wa taala sediakan tempat singgahnya di surga setiap kali dia pergi ke masjid pagi dan sore hari. Semoga amal ibadah tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum jamaah Masjid Al-Fattah yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tema yang sangat penting, nikmat akhirat lebih indah atau lebih nikmat. Dan tema ini penting dari beberapa sisi. Yang pertama, tema ini adalah merupakan kebiasaan Nabi dan para sahabatnya ketika bermajelis. Mereka senantiasa membicarakan tentang nikmat akhirat. Atau sebelum saya sebutkan tema ini penting, apa yang dimaksud dengan tema ini? Tema ini maksudnya adalah nikmat-nikmat yang ada di dalam surga lebih indah dibandingkan nikmat-nikmat yang ada di dalam dunia. Dan pada kajian kali ini saya harus membuktikan berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa memang benar dan bisa diyakini nikmat akhirat di surga lebih indah dibandingkan nikmat dunia. Itulah maksud dari tema ini. Dan tema ini penting dilihat dari sisi yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa tema ini merupakan kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sering membicarakan tentang nikmat akhirat di surga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Hanzalah Al-Usayyidi radhiyallahu an. Beliau pernah ditemui oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Hanzalah Al-Usayyidi. Kemudian bertanya, "Ma sya'nuka? Kaifa anta ya Hanzalah?" Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah Al-Usayyidi radhiyallahu anhu, beliau berkata, dan beliau termasuk daripada katabatul wahyi, para penulis wahyu. Hanzalah Al-Usayyidi. Beliau mengatakan, nafaqa Hanzalah. Hanzalah sudah menjadi seorang munafik. Dan kata munafik di zaman itu khatir, sangat berbahaya. Karena tidak ada kemunafikan di zaman tersebut yang lebih dikenal kecuali kemunafikan akbar. Sekelas Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata,
Subhanallah, ma taqul. Maha suci Allah. Apa yang engkau ucapkan wahai Hanzalah? Kemudian Hanzalah al-Usaidi pun menjelaskan mengapa beliau menganggap diri beliau sebagai seorang munafik. Beliau mengatakan, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yu ai. Kita sering duduk bermajlis bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang surga dan neraka. Ini intinya. Ini mahallus syahid. Ini inti pendalilannya. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering membicarakan nikmat-nikmat akhirat yang ada dalam surga. Sering membicarakan surga dan neraka. Seakan-akan kita bisa melihat dengan mata kepala kita secara langsung. Pernyataan ini timbul dari Hanzalah adalah karena terlalu seringnya Rasulullah SAW menceritakan surga dan neraka, seakan-akan bisa dilihat dengan mata kepala secara langsung, atau karena saking detil jelasnya Rasulullah SAW menceritakan tentang surga dan neraka, jadi bisa dilihat seakan-akan bisa dilihat dengan mata kepala kita secara langsung. Ini menunjukkan sekali lagi Rasulullah SAW dan para sahabatnya sering menceritakan nikmat akhirat di surga. Berarti apa yang kita lakukan ini penting karena mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kedua yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau diceritakan oleh Humran maula Utsman bin Affan. Humran pembantunya Utsman bin Affan bercerita, waqafa Utsman 'inda qabr fabaka hatta yabulla lihyatahu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berdiri di sisi pekuburan. Kemudian beliau menangis sampai jenggotnya basah dengan tangisan. Kemudian para sahabatnya Utsman bin Affan yang mengelilingi beliau berkata, tadhkurul jannata wan nara la tabki wa tabki min hadha. Wahai Utsman, engkau lihat di sini menceritakan kepada kami tentang surga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis. Ini mahallus syahid, ini inti pendalilannya bahwa sekelas Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sering bercerita kepada para sahabatnya tentang nikmat surga dan siksa di neraka. Berarti tema ini penting karena tema ini adalah merupakan kebiasaan para sahabat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Engkau sering menceritakan kepada kami tentang surga dan neraka. Dan engkau tidak pernah menangis wahai Utsman. Tetapi ketika engkau berdiri di sisi pekuburan engkau menangis. Mengapa demikian? Maka kemudian Utsman menjawab, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat singgah pertama dari tempat-tempat singgah di kehidupan akhirat. Ingat baik-baik bahwa kehidupan akhirat dimulai bukan ketika kiamat dibangkitkan. Kehidupan akhirat dimulai saat seseorang sudah berpindah dari alam dunia ke alam akhirat. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengatakan, innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah. Sesungguhnya kalian mengatakan tentang kiamat. Maka beliau kemudian mengatakan, sesungguhnya siapa yang dicabut nyawanya, maka saat itulah dia masuk ke dalam kiamat, ke dalam kehidupan akhirat. Hati-hati baik-baik. Makanya dalam hadis tadi Utsman bin Affan mengatakan, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru min. Waman
lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu min. Siapa yang selamat di alam kubur, maka fase persinggahan kehidupan setelahnya lebih mudah. Siapa yang belum selamat, maka fase kehidupan setelah kubur itu akan lebih sulit. Baik. Ini poin pertama. Mengapa tema ini penting? Poin yang kedua, mengapa tema nikmat akhirat lebih indah penting? Karena agar kita, terutama di zaman sekarang, zaman media sosial, zaman orang memberikan informasi tentang dirinya sangat mudah kepada orang lain. Zaman orang bisa mengakses informasi apapun, dari mulai yang paling terbaik sampai yang paling buruk. Zaman media sosial. Maka tema ini penting dilihat dari sisi bahwa sebagian orang dengan adanya media sosial yang ada dalam benaknya sekarang adalah sukses sama dengan kaya. Kaya sama dengan sukses. Akhirnya gara-gara ini terlenalah dia dengan dunia. Akhirnya gara-gara ini lalailah sholatnya, lalailah puasanya, lalailah dia kehidupan untuk menggapai nikmat akhiratnya. Gara-gara dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang laki-laki sejati. Lihat kata Allah, rijal. Ini rejal. Kata para jamaah kan, rejal nih. Apa itu? Laki-laki sejati. Allah menyebutkan itu. Rijalun la tulhihim tijarah wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Yang artinya para lelaki sejati adalah orang-orang yang usaha mereka, perniagaan mereka tidak melalaikan mereka dari mendirikan sholat, membayar zakat, dan lupa akhirat. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Nah, tema ini penting untuk menyadarkan orang-orang seperti ini. Orang-orang yang terlalu sibuk dengan usaha, dagang, nyari duit, sampai lupa sholat. Sampai masuk ke dalam ayat Al-Quran, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang yang sholat, yang lalai dari sholatnya. Al-Hafidh Ibnu Katsir menafsirkan 5 ayat orang yang lalai, 5 makna orang yang lalai dari sholatnya. Yang pertama, an fi'lihi bil kulliyah. Tidak sholat sama sekali. Ini orang yang lalai dari sholatnya. Banyak sekali orang yang lalai dari sholatnya gara-gara dunia. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam surat Maryam. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Ada orang-orang yang datang yang buruk setelah mereka. Siapa itu? Yang melalaikan sholat. Mengapa? Karena mencari syahwat dunia. Lalai sholat. Gara-gara nyari duit. Gara-gara dunia. Meninggalkan sholat gara-gara dunia. Kemudian an fi'liha fil waqtil muqaddari laha syar'an. Orang yang lalai sholatnya adalah orang yang mengerjakan sholat di luar waktu. Yang ketiga, orang yang melalaikan sholat maksudnya adalah orang yang mengerjakan sholat di akhir waktu. Persis seperti orang munafik. 5 menit, 10 menit sebelum maghrib baru sholat asar. Kenapa? Nyari duit. Nikmat dunia. Ya, nyari duit. Atau orang-orang yang terkadang sholat, terkadang tidak sholat. Atau orang yang menjamak sholat tanpa ada uzur syar'i. Gara-gara nyari duit. Maka hati-hati para ikhwah. Tema ini penting untuk mengobati penyakit hati. Yaitu hubbud dunia. Cinta kepada dunia. Dan itu metode Al-Quran. Kalau antum bertanya, apa Ustadz obat agar saya tidak cinta dunia? Maka jawabannya, cintai akhirat. Cintai surga. Itu metode yang disebutkan dalam Al-Quran. Mari kita kupas.
Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Yang artinya surat Ali Imran ayat 14. Diindahkan untuk manusia kecintaan pada apa yang disukainya berupa wanita, anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan lihat obatnya. Kalau sudah terlena dengan kesenangan hidup dunia dari wanita, anak, emas, perak, pertanian, peternakan, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah. Apa obatnya? Obatnya adalah wallahu indahu husnul ma'ab. Allah di sisinya ada tempat tinggal yang lebih baik, yaitu surganya Allah SWT. Obat paling mujarab kapan seseorang tidak khusyuk lagi sholat gara-gara dunia. Kapan seseorang malas untuk hadir di majelis ilmu gara-gara usaha dagang. Obat paling mujarab tidak mau baca Quran gara-gara mengejar usaha duit adalah ingat nikmat surga. Ingat nikmat surga. Antum sekarang di zaman mudah kita antum sebutkan saja, tulis di aplikasi Al-Quran antum itu, lihat saja wallahu indahu. Tulis gitu, wallahu indahu. Antum akan dapat di ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa sebelumnya adalah nikmat dunia. Jangan sampai terlena dengan itu, caranya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah di sisinya tempat tinggal yang baik. Contoh misalkan surat At-Taghabun ayat 15. Hampir sama dengan ayat yang tadi. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian hanyalah ujian, cobaan bagi kalian. Dan apabila sudah tergoda dengan harta, dengan anak, maka ingat wallahu indahu ajrun azim. Allah di sisinya ada pahala yang lebih besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tema ini penting. Ya, tema ini pengobat hati yang sedang keras, yang pengennya harus kaya. Apalagi diputar di media sosial kita terus-terusan. Healing, oi healing. Kerja mulu, kaya, kagak. Ya, terus aja itu. Itu yang kita dengarkan. Itu yang masuk ke dalam hati. Itu yang merusak hati. Itu yang menjadikan orang sehingga tidak mau lagi di saf pertama. Datang sholat berjamaah yang paling terakhir. Kapan tuh? Datang sholat berjamaah paling terakhir. Hah? Masbuk paling terakhir kapan? Pas salam. Kenapa? Karena mau healing. Karena mau mobil besar, mobil mewah. Itu yang ditampilkan. Anak-anak sekarang kalau ditanya apa cita-citamu? YouTuber. Kenapa? Karena cuan, duit. Ya, kaya sama dengan sukses. Sukses sama dengan kaya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dua itu yang sangat terpenting. Kemudian yang ketiga. Mengapa tema ini penting? Karena agar kita tidak menghalalkan segala cara demi dunia. Demi nikmat dunia. Demi uang, demi harta, tahta, wanita. Kalau orang tahu nikmat akhirat di surga, niscaya dia tidak akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nikmat dunia. Harta, tahta, wanita. Kalau orang tahu bagaimana nikmat surga yang paling rendah
niscaya dia tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Dan sebagai disclaimer para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, antum kerja sekuat apapun, seburuk apapun caranya, tidak akan pernah keluar dari ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu ingat baik-baik. Saya beberapa waktu mengangkat tema harta dalam kamus hidup seorang muslim. Salah satu keyakinan seorang muslim tentang harta adalah harta sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Antum mau nyari dengan cara yang halal, cara yang haram, setengah halal, setengah haram, maksudnya syubhat, tidak akan pernah keluar dari ketetapan Allah. Maka berusahalah yang halal. Tidak akan pernah keluar. Jangan dikira kemudian orang-orang yang berusaha dengan cara yang haram, kemudian dia lebih kaya dari apa yang sudah ditetapkan. Tidak. Tidak. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis sahih, "Inna nafsan lan tamuta hatta yastakmila rizqaha wa in abta'a anha." Sesungguhnya seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Meskipun kadang rezeki tersebut terlambat untuknya. Maka urusan rezeki ini yang paling gampang adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Lamma alimtu anna rizki katabahu Allahu li itma'anna qalbi li'annahu lan ya'khudhahu ghairi. Ketika aku meyakini rizkiku sudah ditulis takdirnya oleh Allah, hatiku tenang. Karena tidak akan ada yang mengambil rizkiku kecuali aku. Berarti yang kita dapatkan itulah rezeki kita. Meskipun effort, usaha kita untuk mencari rezeki, kemudian ternyata tidak dapat sesuai dengan ekspektasi kita, berarti memang belum rezeki kita selesai. Jangan sampai masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari, ya'ti 'alan nasi zaman la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram. Akan datang kepada manusia suatu masa, seseorang tidak memperdulikan apa yang dia ambil, apakah yang halal, apakah yang haram. Bahkan sebagian orang di zaman sekarang semboyannya al-halal ma kanat fil yad. Yang halal yang sudah saya ambil, yang saya pegang dengan tangan saya ini halal. Dengan cara apapun, yang penting kalau sudah saya pegang, masuk kantong, ke transfer ke rekening, itu halal. Menurut sebagian orang seperti itu halal. Nah, obatnya agar tidak menghalalkan segala cara untuk dapat harta adalah mengingat nikmat akhirat. Yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala yang mengoplos, memalsukan. Sekarang para ikhwah, ana sering dengar cerita-cerita dari para ikhwah. Kadang satu tanda tangan harganya 100 juta. Dan itu sudah tidak malu-malu lagi. Mintanya, urat malunya sudah terputus, tidak malu-malu lagi. Ini mau saya tanda tangan, ini 100 juta. Enggak ada tanda tangan, enggak ada 100 juta, enggak ada tanda tangan. Sudah tidak malu-malu lagi yang seperti itu. Di zaman sekarang. Dan jangan pernah percaya dengan wajah seorang. Wajahnya seperti, oh kayaknya orang soleh. Enggak ada. Enggak ada. Manusia sangat mudah ditipu dengan wajah. Orang soleh ini kayaknya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Semuanya kata orang-orang sekarang dengan cara sumut. Semua urusan melalui uang tunai. Itu istilah-istilah para para pemungut liar. Pemungut liar sekarang bukan orang-orang compang-camping. Ya, ini hati-hati para ikhwah. Obatnya cuma satu, yaitu nikmat akhirat lebih indah. Saya pernah ke Sukamiskin, penjaranya para koruptor. Saya sebutkan itu.
Ayat satu aja saya bacakan. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan kupas apa saja nikmat akhirat lebih indah dibandingkan nikmat dunia. Sebelumnya, saya ingin menyebutkan sebuah pernyataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang menunjukkan bahwa kita harus di atas ilmu saat memahami nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surga. Ya. Apa perkataan Abdullah bin Abbas? Beliau mengatakan, la yushbihu syai'un mimma fid dunya mimma fil jannah illa al-asma'. Tidak ada sesuatu yang sama antara nikmat surga dengan nikmat dunia kecuali cuma nama. Hati-hati ini baik-baik. Ini adalah pernyataan Abdullah bin Abbas sangat penting untuk menumbuhkan pemahaman yang benar terhadap nikmat surga. Saya beri contoh misalkan. Banyak orang, ini mungkin masukan dari saya bagi Masjid Al-Fattah. Banyak orang mengatakan bahwa Masjid Al-Fattah itu masjid wah luar biasa. Apalagi kalau seandainya direnov, dibesarkan. Kemudian mulai donasi. Sebenarnya semenjak orang mengucapkan itu, dibesarkan, maka tidak perlu donasi. Kenapa? Karena kaum muslimin akan langsung membayarnya dan melunasinya. Sehingga ini besar. Kenapa bisa demikian? Karena kan hadisnya jelas. Man bana lillahi masjidan walau kamabhasi qatatin banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun rumah Allah, membangun masjid karena Allah, walaupun sekecil angkerman burung. Burung kalau mengangkremi telur-telurnya kan kecil tuh. Walau sekecil itu, niscaya Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Saya ulangi hadisnya. Barang siapa yang membangun sebuah rumah masjid karena Allah, walau sekecil angkerman burung, niscaya Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga. Pertanyaan saya, rumah yang Bapak ingat ketika Bapak mendengar kata rumah tadi, rumah siapa Pak? Rumah siapa? Rumah siapa? Rumah kita yang bocor. Yang setiap tahun catnya harus diperbaiki. Yang rusak. Itulah makanya donasi masjid lambat. Kenapa? Dapat rumah. Rumah paling kayak gini. Makanya penting memahami surga, nikmat surga dengan pemahaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tidak ada sesuatu yang sama di dunia dengan nikmat yang ada di akhirat kecuali cuma apa? Nama. Rumah beda Pak dengan rumah di surga. Salah satu bedanya, misalkan ini buat ibu-ibu. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, hadhihi Khadijah ja'atka, atatka. Wahai Muhammad SAW, itu Khadijah nanti akan datang kepadamu. Radhiyallahu anha wa arda. Fa idza ja'atka faqra minni wa min rabbiha salam. Wa bashirha bi baitin fil jannah min qasab la sakhaba fihi wala nasab. Jika dia datang kepadamu, maka bacakan salam dariku Jibril alaihissalam dan dari Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, dan berikan kepada Khadijah kabar gembira bahwa beliau akan mendapatkan sebuah rumah di dalam surga yang terbuat dari bambu. Ya, bambu. Antum kepikir apa? Bambu. Rumah bambu yang kalau kita naik bunyi gaduh. Ternyata bambu yang dimaksud tidak sama dengan bambu yang ada di surga. Bambu terbuat dari berlian.
Pernah berlian Pak? Enggak. Apalagi bambu, apalagi rumah. Yang hidup di dalamnya tidak pernah gaduh, tidak pernah sulit. Para ulama menjelaskan, ini khusus untuk ibu-ibu. Kenapa Khadijah mendapatkan itu? Sebuah rumah terbuat dari berlian bambu yang hidup di dalamnya tidak pernah gaduh. Karena Khadijah tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan suaminya. Hati-hati perempuan-perempuan yang suka mengangkat suaranya di hadapan suaminya. Kenapa tidak pernah sulit hidup di dalamnya? Karena tidak pernah meminta talabat. Meminta permintaan-permintaan yang sulit-sulit kepada suaminya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Begitulah memahami nikmat surga yang harus kita tanamkan dalam kalbu kita. Pemahaman Abdullah bin Abbas bahwa nikmat, tidak ada nikmat dunia dibanding nikmat surga samanya kecuali cuma apa? Nama. Saya pernah kajian di sebuah provinsi. Kemudian habis kajian, Syebeh. Antum tahu siapa Syebeh? Syebeh itu orang tua, laki-laki gitu. Bahasa jamaah. Syebeh datang. Ustadz, kata beliau. Ustadz sudah ngajarin ilmu yang gak benar. Salah apa saya Ami? Kata beliau, Ustadz ngajarin orang minum khamar. Oh itu tadi khamar di surga Ami. Kan ada ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, masalul jannati allati wu'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang ada di dalamnya. Tajri min tahtil anhar, sungai mengalir di bawah surga-surga tersebut. Ukuluha daim wa dhilluha wa tilka uqbad dar, makanannya terus menerus dan juga naungannya terus menerus. Itulah nikmat surga yang abadi. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, surat Muhammad ayat 15. Fiha anhar min khamrin ladzatin lisyaribin. Di dalamnya ada sungai yang terbuat dan airnya dari khamr. Ini khamr haram Ustaz. Itu di jannah di jannah. Ini kejadian nyata ini. Habis itu tetap Ustaz. Khamr haram. Dunia tuh jannah haram. Saya bilang, khamrin ladzatin lisyaribin. Enak diminum, enggak memabukkan. Nah ini pada ikhwah. Pentingnya pemahaman siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sampai saya pulang dari pengajian itu, tetap aja Ustadz ilmunya enggak benar Ustadz. Tapi orang tua Syebeh tua. Mendengarkan dari mulai awal sampai akhir. Subhanallah, semangat mengaji. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kalau sudah kita pahami itu, kita masuk sekarang membuktikan sekarang nikmat akhirat lebih indah. Yang pertama yaitu sebesar apapun nikmat dunia, maka dibanding nikmat akhirat di surga, ia adalah sedikit. Ini perhatikan yang suka flexing, pamer-pamer, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah. Rumah ini satu rumah saya, dan saya pesan ya, yang diluaskan rezekinya oleh Allah SWT, nggak usahlah masuk-masuk podcast. Kemudian menceritakan bagaimana kesuksesan, begini, begitu, enggak usah. Allah sangat mudah membalikkan keadaan. Dan saya khawatir itu masuk kepada sistem pemikiran Karun. Saya khawatir itu menjadi new Karun. Ya Karun kan begitu. Apa yang dikatakan oleh Karun? Innama utitu ala ilmin indi. Aku kaya ini karena aku pintar. Itu Karun. Enggak usahlah ceritakan. Bagaimana bisa kaya seperti ini, bagaimana begini. Enggak usah cerita. Tidak perlu bercerita. Tidak ada yang lebih kaya dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan.
tetapi tidak pernah cerita. Dan bagaimanapun manusia akan ada tumbuh rasa untuk memamerkan, flexing. Ya, nih perhatikan, ini obatnya nih. Ketahui baik-baik nikmat dunia sebesar apapun, sebanyak apapun, tidak akan sedikit dibandingkan nikmat di surga. Ya, ini mengobati orang-orang yang kadang-kadang di media sosial pamer. Dan apalagi kalau seandainya kita lihat, kalau seandainya kekayaan adalah tanda orang itu sukses, maka niscaya Karun orang yang paling kaya. Orang yang paling sukses. Karun itu Pak, kalau ada di depan Masjid Al-Fattah, digali tanah, orang akan menyebutkan harta Karun. Padahal Karun gak pernah datang ke Masjid Al-Fattah. Kenapa demikian? Karena dia simbol kekayaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usba ulil quwwah. Sesungguhnya Qarun adalah dari kaum Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dia menyimpang dari ajaran Nabi Musa dan kami berikan kepada Qarun harta kekayaan. Yang kunci kekayaannya dibawa oleh puluhan kuda yang besar-besar. Kuncinya saja, belum kekayaannya. Saking kayaknya. Tapi sukses gak? Lah. Jangankan di akhirat. Di dunia Allah telah mengatakan fakhasafna bihi wa bidarihil arda. Kami benamkan Karun dan kekayaannya ke dalam bumi sebagai siksa bagi dia. Dia sukses. Sukseslah Karun? Tidak. Allah menyatakan wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Celaka Karun, tidak akan beruntung dia karena kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah, nikmat akhirat di surga lebih indah dibandingkan nikmat dunia. Kenapa? Dari satu sisi, sebanyak apapun nikmat dunia, sedikit dibandingkan nikmat akhirat. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 77. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perhiasan kehidupan dunia sedikit dan kehidupan akhirat lebih baik bagi siapa yang bertakwa. Baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu hadhihi asyara bis sababa fil yam falyanzur bima tarja." Tidak, demi Allah. Dan sumpah, itu kan sumpah, demi Allah itu sumpah. Dan sumpah para ulama mengatakan, apa sih sumpah itu? Kenapa sampai sumpah tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah? Sumpah pengertiannya adalah zikru syai'in mu'azzam li taukidil kalam. Menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Makanya tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Karena berarti menyebutkan sesuatu yang diagungkan selain Allah. Nah, ketika Rasulullah SAW bersumpah, ini menunjukkan bahwa pembicaraan yang akan beliau sebutkan itu penting. Demi Allah. Dunia, tidaklah dunia fil akhirah dibandingkan kehidupan akhirat. Kecuali seperti salah seorang di antara kalian memasukkan jari telunjuknya ke dalam lautan. Lalu dia angkat. Apa yang jatuh dari jari telunjuk tersebut itulah nikmat dunia, air lautan itulah nikmat akhirat. Berapa persen? Tidak bisa dipersenkan. Bahkan tidak bisa dibandingkan. Yang membandingkan berarti menghina surga. Seperti orang mengatakan dia pakai kayu, dia katakan ini kayu, ya, pedang ini lebih tajam daripada kayu ini. Ini namanya menghina pedang. Pedang ini lebih tajam daripada kayu, itu namanya menghina pedang. Sama dengan surga
nikmatnya dibandingkan dunia sekian persen, itu namanya menghina surga. Ya tidak bisa dibandingkan. Sedikit. Netes, itu pun kalau netes. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sebanyak apapun, silahkan antum cek sekarang. Manusia paling terkaya sedunia, berapa ribu triliun dolarnya, rupiahnya. Coba yang pinter ngecek di internet, coba saya minta carikan. Manusia paling kaya berapa triliun, berapa ribu triliun kekayaannya, rupiah. Cek mas. Bandingkan sekarang dengan nikmat akhirat. Surga yang paling rendah. Nah, dapat mas? Berapa? 2.879 triliun. Anggap 3.000 triliun. Rupiah. Oke? Itu bisa membayar hutang Indonesia kayaknya. 3.000 triliun rupiah. Oke. Saya akan sebutkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang paling terakhir masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ma adna ahlil jannati manzilatan?" Apakah nikmat penghuni surga yang paling rendah? Paling rendah. Surga paling rendah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inni la a'lamu akhir ahli al-jannati dukhulan." Sesungguhnya aku sangat mengetahui penghuni surga yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Wa akhira ahlin nar khurujan minha. Dan penghuni neraka yang paling terakhir keluar dari neraka. Paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Huwa rajul yakhruju minan nar. Dia adalah seseorang keluar dari api neraka. Kabwan, dalam keadaan merangkak. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari Allah, dari api nerakanya Allah SWT. Fayaqulullah. Lalu Allah berfirman, "Idhab fadkhulil jannah." Pergi engkau, masuk ke dalam surga. Fayatiha. Lalu dia datang surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Fayarja. Dikhayalkan dalam pandangannya surga penuh. Surga penuh. Lalu dia pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi wajadtuha mal'a. Wahai Allah, Rabbku, aku dapati surga penuh. Fayaqulu idhab fadkhulil jannah. Lalu dia mengatakan lagi, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Pergi, masuk engkau ke dalam surga." Fayatiha fayukhayyilu ilaihi annaha mal'a. Sama, dia datangi lagi, dihayalkan kepada matanya bahwa surga penuh sampai 3 kali seperti itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada kali yang keempat, "Idhhab fadkhulil jannah. Atardha an yakuna laka mithlu mulki malikin min mulukid dunya." Maukah engkau? Ini penawaran pertama. Penawaran pertama, surga yang paling rendah. Maukah engkau memiliki kekayaan seperti orang paling kaya sedunia? 2.890.000 triliun rupiah. Maukah engkau memiliki kekayaan seperti itu? Dia pernah hidup di dunia. Dia langsung mengatakan, "Radhitu Rabb." Aku ridha. Itu aja udah cukup. Ini adna ahlil jannati manzilatan. Surga yang paling bawah. Paling rendah. Paling terakhir masuk surga. Nikmatnya paling rendah. Seperti memiliki kekayaan. Salah satu kekayaan orang paling kaya di dunia. Kemudian orang itu mengatakan, "Iya wahai Rabb, aku rela. Itu saja sudah cukup." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lakadzalik, engkau akan mendapatkannya. Wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu." Dan 5 kali lipatnya lagi. Kali itu 3.000 triliun kali 5. Penawaran kedua. Manusia yang paling rendah. Dan penawarannya itu seperti ini.
dan semisalnya pas kali yang kelima orang ini mengatakan cukup ya Allah. Cukup, itu aja berlebih, cukup. Artinya kalau nggak dicukupkan oleh orang tersebut, Allah akan terus tambah. Surga yang paling rendah 5 kali lipat dari orang paling kaya sedunia. Kemudian Allah mengatakan, laka hadza lak, itu milikmu 5 kali lipat kekayaan dari kekayaan orang paling kaya sedunia. Wa asyaratu amthalih, dan kali lipat 10 lagi. Penawaran yang ketiga. Akhi, kalau seandainya orang tahu yang flexing, yang mandang dengan harta, saya tidak mau berteman dengan si fulan karena bukan level, nggak circle apaan? Ya, lihat tuh, belajar tentang surga, malu mengatakan seperti itu. Dan itu belum selesai. Allah Subhanahu wa taala menawarkan penawaran yang keempat. Kata Allah Subhanahu wa taala, laka ma tashtahi bihi nafsuk wa ladzat bihi 'ainuk. Engkau akan mendapatkan apa saja yang engkau inginkan dan apa saja yang matamu ingin melihatnya. Subhanallah, itu penawaran yang keempat. Penawaran yang kelima, dalam riwayat yang lain, Allah berfirman kepada penghuni surga yang paling rendah tadi. Kata Allah, tamanna. Berangan-anganlah engkau. Apa saja yang engkau inginkan, silahkan engkau daftarkan, checklist, sebutkan. Angan-angan. Entah dia mungkin di dunia belum pernah punya rumah seperti ini, dia ingin begini. Mungkin di dunia belum pernah punya alat transportasi seperti ini, dia tulis. Entah di dunia belum pernah punya bini seperti ini, yang sekarang ya gitulah. Ya, dia tulis tuh. Sampai dalam hadis disebut hatta dzanqata'at umniyatuh. Sampai jika telah selesai seluruh keinginan dia. Allah mengatakan apa? Tadzakkar kada, tamanna kada, tamanna kada. Kata Allah, ini belum engkau sebutkan. Ini belum engkau sebutkan. Ini belum engkau angankan. Ini belum engkau daftar. Ini belum engkau tulis. Allah bantu dia. Yudzakiruhu rabbuh. Allah bantu dia. Subhanallah. Itu derajat surga yang paling rendah. Hatta idzan qata'at bihi al-amani. Sampai seluruh angan-angan habis. Allah mengatakan apa? Laka dzalik. Engkau akan mendapatkan seluruhnya. Wa asyaratu amthalih. Dan 10 kali lipat daripada itu semua. Nikmat akhirat, surga lebih banyak dibandingkan nikmat dunia yang sangat sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 34, "Aradhitum bil hayati dunya minal akhirah?" Apakah kalian rela dengan kehidupan perhiasan dunia dibandingkan perhiasan akhirat? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia di akhirat kecuali sedikit saja. Sebanyak apapun, semegah apapun. Makanya saya para ikhwah yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah hentikan tuh podcast, cerita tentang kekayaan, cerita wah. Enggak apa-apanya, malu. Apaan sih? Apaan sih? Ya, malu benar, malu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya, nikmat akhirat lebih indah dibandingkan nikmat dunia dari sisi nikmat akhirat lebih kekal abadi. Nikmat dunia cepat rusak. Nikmat dunia cepat rusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wal akhiratu khairun wa abqa.
dan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Lebih kekal. Apapun tidak pernah rusak. Sedangkan di dunia pasti rusak. Apapun. Mau branded seapapun. Mau mobil mewah sebagaimanapun. Pasti rusak. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal imana la yakhlaqu kama yakhlaqu thawb. Sesungguhnya iman akan rusak sebagaimana setiap pakaian yang dipakai akan rusak. Sebagus apapun rusaknya. Sebagus apapun pakaiannya. Terbuat dari kulit apapun pasti rusak. Ya, pasti rusak. Cepat rusak. Itu dunia. Dan abadi itu akhirat. Perempuan secantik apapun pasti tua. Pasti. Makanya kecantikan yang paling utama adalah kecantikan qalbu. Kecantikan dalam qalbunya. Keimanannya, ketakwaannya, kesolehannya. Adapun kecantikan farasnya sebentar akan bosan. Yakin baik-baik. Tercium kentutnya aja sudah ilfil ente. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga. Sebelum yang ketiga, saya akan sebutkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kekekalan. Di antara surat An-Nahl ayat 96. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Apa yang ada pada sisi kalian dari harta dunia akan hancur, akan habis. Adapun apa yang ada di sisi Allah tidak akan pernah habis, selalu tersisa. Begitu juga dalam surat Sad ayat 54. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya inilah rezeki dari kami. Ya, tidak pernah hancur rezeki dari kami. Kemudian juga dalam surat Ar-Ra'd ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ukuluha daimun wa dhilluha. Makanan-makanan yang ada di surga tetap tidak pernah terputus. Surga nggak pernah mengenal musim, Pak. Nggak ada musim. Musim durian, musim rambutan, nggak ada. Ukuluha daim. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Tidak terputus dan tidak terlarang. Tidak ada yang melarang untuk makan apapun. Tidak pernah terputus, tidak mengenal musim. Seterusnya ada, terus ada. Subhanallah. Itulah surga yang abadi, tidak pernah rusak. Dan itulah dunia yang cepat sekali rusak. Taib, yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat akhirat di surga mudah didapat. Nikmat akhirat, nikmat dunia sulit didapat. Mudah. Saya beri contoh, misalkan seseorang mendapatkan kemudahan. Ini kemudahan dari segala macam sisi ya. Dalam diri kita, makanan, minuman, pakaian, dan semuanya mudah. Tidak ada kesulitan. Sedangkan di dunia semuanya sulit. Tidak ada kemudahan. Ya. Coba perhatikan sekarang. Allah berfirman dalam surat Al-Insan. Tentang kemudahan. Al-Insan ayat 14. Wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka.
Ada pohon di surga, kemudian dekat di atas mereka. Dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Nih, mau bulan Ramadan kan? Kemudian biasa Ramadan kita minum pakai air kelapa muda. Pakai es, pakai sirup, enak banget. Kemudian kata penjual atau asosiasi penjual es kelapa muda, kami mengumumkan bahwa Ramadan tahun ini kami ingin fokus beribadah. Kaum muslimin yang ingin minum es kelapa muda manjat sendiri sana. Gimana? Susah kan? Surga enggak begitu. Wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhrila. Dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Saya akan bacakan perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam ayat ini. Imam Mujahid berkata, perhatikan, Imam Mujahid ahli tafsir di generasi tabi'i. Para ulama mengatakan idza ja'aka an Mujahid fahasbuk. Jika datang tafsiran dari Imam Mujahid cukup bagimu. Kata Imam Mujahid mengatakan in qama irtafa'at biqadri. Kalau penghuni surganya berdiri, pohonnya ikut berdiri di sampingnya. Sesuai dengan tingginya penghuni surga tersebut. Wa in qa'ada tadallat lahu hatta yanalaha. Kalau seandainya penghuni surganya duduk, maka pohon surganya pun menurun sampai mudah untuk mengambil. Ingat, jangan bertanya, kef gitu, kef Ustaz. Gimana itu bisa? Nggak ada. Jangan samakan pohon dunia dengan pohon akhirat. Nggak sama. Kemudian, wa ini taj'at tadallat lahu hatta yanalaha fadzalika qawlu tadlila. Jika penghuni surganya berbaring, maka pohonnya ikut berbaring sampai mudah ngambilnya. Nggak ada manjat. Surga nggak ada manjat. Ente macem-macem. Nggak ada surga manjat, nggak ada. Ya, nggak ada kesusahan. Semuanya mudah. Di dunia mau makan durian, durian itu kan tinggi pohonnya. Susah. Belum kepentung sama duriannya. Susah. Ya. Di dunia susah nih. Nih, kalau lagi ceramah kebelet. Wah, susah banget itu. Mau minta izin gak enak. Ya. Iya, saya sering menghinakan dunia dengan kebelet. Saya bilang ini dasar dunia ini orang lagi ceramah kok kebelet. Ya. Itu agar timbul pengagungan terhadap akhirat. Suka cinta akhirat. Dan salah satu, antum harus tahu, salah satu target iblis mengganggu manusia adalah melupakan tentang cinta surga. Kan Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 17. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis berjanji kepada Allah, aku akan datang mengganggu manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan manusia, orang-orang yang pandai bersyukur. Maksud diganggu dari depan adalah ansahu anil akhirah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dilupakan tentang nikmat surga. Disuruh lupa surga. Mengganggu dari belakang maksudnya adalah yuraghibuhum fid dunya. Diingatkan selalu tentang dunia. Begitu iblis mengganggu manusia. Ya, maka kebelet. Di surga nggak ada kebelet, Pak. Nggak ada buang air besar, buang air kecil, nggak ada. Nggak ada. Semuanya mudah dalam segala hal. Semuanya mudah. Begitu juga hubungan suami istri, semuanya mudah. Nggak ada susah. Istri yang digauli terus kembali perawan, terus kembali perawan, tidak pernah capek. Terus kembali perawan. Payudaranya terus tidak pernah lanjut, terus ke atas, tidak pernah tua. Subhanallah. Tidak pernah sulit. Tidak ada kesulitan apapun di surga. Dan di dunia penuh dengan kesulitan. Saya pernah ditanya oleh seorang perempuan, Ustadz, saya ini
seorang istri yang tinggal mati oleh suaminya. Saya bingung sekarang. Kenapa ibu bingung? Karena sebelum meninggal ketika suami sakit keras dia manggil saya. Wahai istriku, maukah engkau berjanji untuk tidak menikah lagi setelah saya meninggal? Saya mau berjanji, iya tapi nanti susah. Saya mau katakan tidak, nanti dia cepat matinya. Akhirnya ya saya iyakan Ustadz, agar dia senang, tenang hatinya. Akhirnya dia mati. Sekarang dia sudah meninggal. Banyak kumbang-kumbang dari Masjid Al-Fatah datangin saya Ustadz. Saya bingung mau nerima gimana, sudah janji sama suami. Yang saya pikirkan bukan sekarang Ustadz, nanti ketemu di surga. Ah ente ya. Ingkar janji ya. Maka yakini baik-baik. Tidak ada itu. Kalau seandainya, kan memang seperti ini. Al-mar'ah ma'a akhiri azwajiha. Seorang perempuan akan bersama dengan suaminya yang terakhir. Dengan suaminya yang terakhir. Kalau seandainya suaminya di dunia meninggal, dia menikah lagi dengan laki-laki, dia akan bersama suaminya. Taib, suami yang ini yang meninggal, masuk ke dalam surga, apakah dia manyun sendirian? Enggak. Ya, subhanallah. Enggak ya akhi. Kemudian yang ini ketika dia gandeng suaminya kan bersama suaminya yang paling terakhir, ketemu dengan suami tadi. Ah, ente ya? Enggak ada. Semuanya alhamdulillah, subhanallah, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ucapan paling sering penghuni surga, alhamdulillah, alhamdulillah. Ketemu istri yang tidak tepat janji, alhamdulillah, subhanallah. Ya. Ada para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini. Kemudian juga ada seorang perempuan pernah bertanya kepada Syekh di Arab Saudi. Syekh, bolehkah saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa seperti ini? Allahumma adkhilni wa zawjidil jannah wa zawji al jannah. Ya Allah, masukkan saya dan suami saya ke dalam surga. Kemudian perempuan ini mungkin sangat cinta dia kepada suaminya. Dia berdoa, ya Allah, dan jangan beri dia bidadari di surga. Maka yang menarik jawaban Syekh, kata Syekh, tubtulina fid dunya wa tubtulina fil akhirati kaman. Ente sudah menyiksa kita tidak boleh poligami di dunia, sampai di akhirat juga nggak boleh. Subhanallah. Nggak ada kesulitan, semuanya mudah di surga. Ketemu dengan bini pertama, bini kedua, nggak ada. Ya. Saya pernah duduk-duduk sama Ustadz akhi fillah, saudara saya karena Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja hafizahullah. Duduk makan-makan gitu. Kemudian beliau mengatakan, ini yang belum poligami. Kata beliau, kalian semua ini adalah singa-singa sirkus. Yang belum poligami disebut singa sirkus oleh beliau. Lalu saya bantah kan, Ustadz Afwan, Ustadz, kita meskipun singa sirkus, tapi kan tetap singa. Kemudian kata beliau, enggak Den, tetap sirkus ente. Kemudian saya bilang, tapi saya tahu Ustadz, kadang-kadang singa yang beneran juga gara-gara poligami bisa mengkerut dengan singa betina Ustadz. Jangan masuk jurang itu, jangan masuk dunia itu kecuali orang-orang yang kuat. Ya, ini para ikhwan. Jadi kembali kita kepada surga tadi. Tidak ada kesedihan apapun. Tidak ada kesedihan. Kesedihan tidak akan pernah ada di surga. Kesusahan tidak pernah akan ada. Di dunia penuh dengan kesusahan. Saya ini dapat istri naik 2 kali pesawat. Baru dapat tuh perempuan. Itu pun satu-satunya yang mau. Ya. Itu pun satu-satunya. Sulit dapat. Dan ada pelajaran menarik, subhanallah. Di zaman sekarang, zaman yang begitu dahsyat. Pemandangan syahwat yang diharamkan dengan sangat mudah kita lihat.
Ada pemandangan yang menarik di suatu pagi di Masjid Nabawi. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin ini sedikit menyimpang, tapi ada kaitannya dengan tema kita. Beliau bertanya kepada yang hadir di Masjid Nabawi, siapa di antara pemuda yang belum menikah? Coba angkat tangan, kata beliau. Maka banyak yang angkat tangan. Kemudian beliau menangis. Kenapa? Memikirkan bagaimana para pemuda tersebut bisa melampiaskan syahwatnya. Karena mungkin di sana susah untuk menikah. Terlalu banyak mahar, terlalu banyak urusan-urusan sehingga harus tertahan untuk menikah. Sedangkan yang sudah menikah, bagaimana dia mendapatkan kelezatan saat menikah. Itu yang membuat beliau menangis dengan sejadi-jadinya. Dan itu banyak diterjemahkan di internet. Dan tidaklah muncul dari seorang pendakwah, seorang ahli ilmu, kecuali karena ada rasa kasih sayang kepada kaum muslimin. Coba sekarang yang hadir. Berapa banyak yang belum menikah? Di saat orang-orang bisa merasakan lezatnya mempunyai istri. Bahkan ada yang 30-an belum menikah. Ente, udah nikah belum? Subhanallah. Ini para ikhwah. Maka susah dunia. Susah. Jadi maksud saya, jangan tergoda dengan dunia. Yang ada kemudahan cuma ada di akhirat. Semuanya mudah. Tidak ada kesusahan. Mau makanan, mau minuman, mau perempuan, mau rumah, mau semuanya mudah dibuat oleh Allah. Dan itu susah untuk kita bayangkan. Dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Annal jannah la khatara laha. Surga tidak ada yang bisa dibayangkan nikmatnya. Semuanya di luar ekspektasi kita. Di luar apa yang terbesit dalam hati kita. Di luar apa yang pernah kita lihat dengan mata kepala kita. Di luar apa yang pernah kita dengar dengan telinga kita. Di luar semuanya itu. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, nikmat akhirat lebih banyak dibandingkan nikmat dunia. Yang kedua, nikmat akhirat mudah abadi. Yang ketiga, nikmat akhirat mudah didapat. Yang keempat, nikmat akhirat adalah lebih sempurna dibandingkan nikmat dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wal akhiratu khairun wa abqa. Dan kehidupan akhirat, ya, saya sebutkan dalam surah An-Nisa dulu ayat 77, mata'ud dunya qalil, perhiasan kehidupan dunia sedikit, wal akhiratu khairun liman ittaqa, dan kehidupan akhirat lebih baik bagi siapa yang bertakwa. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wal akhiratu khairun wa abqa, surat Al-A'la ayat 17, dan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih abadi. Lebih sempurna kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Dari sisi apapun, tempat tinggal, kemudian perhiasan kehidupan dunia, harta, tahta, wanitanya jauh lebih sempurna. Antum ingin tahu? Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa inna mawdi'u sauti ahadikum fil jannah, wa inna mawdi'a sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa fiha. Cemeti. Nih. Tempat cemeti seseorang di surga. Tempat cemeti ini di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu yang pamer-pamer. Rumah mega, mobil mewah, rumah di atas 10 meter persegi, kemudian kolam renang 5. Ngapain juga? Saya pernah diundang ke negara tetangga kaya. Kemudian saya ingin menghinakan dunia. Saya tahu ini negara kaya.
Kemudian panitia mengatakan, Ustadz di sini ada istana raja. Oh gitu saja saya. Habis itu eh, melihat saya tidak terlalu terobsesi dengan ingin tahu dan segala macam, dia mulai menceritakan di dalamnya. Di dalamnya ada 1000 kamar. Langsung saya, yang saya pikir itu sapunya berapa gitu. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Contoh lagi, nikmat surga lebih sempurna dibandingkan nikmat akhirat. Perempuan di surga lebih dibandingkan perempuan di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa innal mar'ah fil jannah." Sesungguhnya perempuan di dalam surga, kalau seandainya idza tala'at la adha'atid dunya wa bainahuma. Kalau nongol sedikit, maka dunia dan seisinya akan terang benderang, wangi semerbak. Ente cari Miss Universe manapun yang seperti ini nggak akan pernah ada. Nongol, terang, serbak dunia dengan wangi-wanginya. Tidak akan pernah ada. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, Bando seorang wanita penghuni surga di dunia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ini mengobati untuk apa? Ngobati yang suka matanya jelalatan. Malam pertama Ramadan bukan Quran yang dibaca, malah scroll TikTok. Lihat tante-tante joget. Itu obatnya tuh. Saya nggak mau. Nikmat akhirat lebih indah. Saya nggak mau. Nikmat akhirat lebih indah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 4. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, yang terakhir, nikmat akhirat lebih indah karena di dalamnya terdapat nikmat yang tidak pernah ada di dunia. Saya ulangi, nikmat akhirat lebih indah karena di dalamnya terdapat nikmat yang tidak pernah ada di dunia. Lihat, perhatikan sekarang hadis riwayat Imam Muslim dari Suhaib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Jika penghuni surga masuk ke dalam surga, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Turiduna syai'an azidukum?" Wahai penghuni surga, maukah aku tambahkan kepada kalian sesuatu nikmat? Maka kemudian penghuni surga berkata, fayaqulun, alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilnal jannah, wa tunajjina minan nar. Wahai Allah, nikmat apa lagi yang engkau akan tambahkan kepada kami? Bukankah engkau telah mencahayakan wajah kami, memasukkan kami ke dalam surga, menyelamatkan kami dari api neraka? Dan ini nikmat luar biasa. Karena semua dari kita akan melewati neraka. Yaitu sirat. Kita semuanya berjalan di atas sirat. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdhiya. Tidak ada di antara kalian kecuali akan melewati sirat. Sirat adalah jembatan yang dibentang di bawah, di atas api neraka jahanam. Berarti semua dari kita akan melihat neraka. Ya, semua dari kita akan melihat neraka. Makanya orang penghuni surga ketika ditawari nikmat, mereka mengatakan, bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka yang engkau telah perlihatkan kepada kami? Itu nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian Allah mengatakan, di dalam hadis ini disebutkan, fayakshiful hijab. Maka hijab pun dibuka, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Maka hijab dibuka, tidak pernah mereka diberikan suatu nikmat pun yang lebih mereka sukai dibandingkan melihat wajah Allah Rabb mereka azza wa jal.
Saya katakan yang belum pernah merindukan ingin bertemu dengan Allah, rindukanlah. Wallahi Bapak Ibu saudara-saudari, tidak ada nikmat yang paling dicintai penghuni surga kecuali melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang kita sembah selama ini. Bagi para penghafal Al-Quran, kalamnya dihafal, capek Pak menghafal Quran itu. Harus diulang-ulang. Tapi orangnya zatnya belum pernah kita lihat. Kalau kita sedang galau, sedih, kita ambil air wudhu, kemudian kita sholat 2 rakaat, lalu berdoa kepada Allah, lalu dikabulkan, hati kita langsung tenang. Mana zatnya itu? Kapan kita berdoa Allah mengabulkan permintaan kita? Mana zatnya? Kita ruku, kita sujud, nungging hanya untuk Allah. Mana zatnya? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita apa saja yang kita minta. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, ini ayat luar biasa. Dengan ayat ini kadang-kadang orang bisa menangis malaman suntuk, Pak. Allah berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Allah memberikan kepada kalian apa saja yang kalian minta. Yang menarik dari ayat ini ada dalam surat Ibrahim. Yang menarik dari ayat ini adalah tafsiran yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, qala ba'dus salaf. Sebagian ulama salaf mengatakan, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa ma lam tas'aluh. Allah memberikan kepada kalian apa saja yang kalian minta. Dan bahkan apa yang belum kalian minta Allah kasih. Di Kalimantan Selatan sana Pak, kalau bangun rumah, tanahnya rawa, gambut. Kita harus pakai tiang panjang. Maka Allah menyediakan pohon yang disebut dengan pohon galam. Itu pohon kalau seandainya ditancapkan di tanah gambut, tidak akan pernah bisa antum cabut. Walau dengan alat apapun. Allah memberikan yang kita minta dan yang belum kita minta. Zatnya mana? Rindu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hadir sekarang mungkin hatinya sedang galau, dia rindu. Ya Allah, minta pertolongan. Kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menginginkan anak, bertahun-tahun nikah belum dapat anak, lalu dia berdoa kepada Allah, dikasih oleh Allah. Mana zatnya? Tidak ada sesuatu yang paling dicintai penghuni surga dari nikmat-nikmat dunia dibandingkan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, rindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah yang sangat agung. Antum coba dalam keadaan letih dengan dunia, aduh capek banget. Entah itu pernikahan sudah di ujung tanduk, anak durhaka, banyak permasalahan, hutang di mana-mana. Antum diam aja, merindukan Allah. Niscaya hati kita tenang. Saya pernah Pak, suatu saat sakit lumayan keras, lalu besoknya langsung umroh. Kemudian di pesawat ada perasaan, ini kan belum sembuh total, tapi karena sudah jadwal saya harus berangkat. Di pesawat saya duduk, diam, ada perasaan, ada yang bisik, mati kamu Din, kamu mati. Kemudian mulai gelisah, jantung berdetuk keras. Mati, ingat anak, ingat istri, ingat kewajiban sana belum dibayar, ingat ini, ingat itu. Langsung ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi, tenang hati. Rindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kiat agar hilang galau kita, rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihi minan nazari ila rabbihim azza wa jalla. Tidak pernah ada sesuatu yang lebih dicintai penghuni surga dari nikmat-nikmat yang ada dibandingkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum pernah rindu ingin bertemu dengan Allah, mulai dari sekarang rindukan ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulan Ramadan sebentar lagi.
Bulan Ramadan ini adalah pertarungan jiwa. Saya mau nyari duit atau saya mau nyari Lailatul Qadar. Apalagi kita di dalam negara kita ini 10 malam terakhir kadang-kadang sudah hilang bau Ramadan, hilang. Yang ada bau baju baru, ada kacang, ada melinjo, ada semuanya. Maka ingin agar 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, tahun ini, benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, tidak ada nikmat yang paling dicintai penghuni surga kecuali bertemu dengan Allah Subhanahu. Apalagi bagi para penghafal Quran. Kalamnya kita harus baca setiap hari, kalau enggak kita lupa. Kita harus ulang setiap hari, berjus-jus gitu. Tapi kita belum pernah melihat. Tapi kalau kita baca hati tenang, mana ada yang kalau kita nada tangan Allah langsung kabulkan, mana ada. Dan kita kalau bertakbiratul ihram, Allahu Akbar. Mana yang akbar itu, mana? Para ikhwan yang dirahmati Allah, nikmat akhir lebih indah dibandingkan dunia. Karena di dunia tidak akan pernah ada seorang manusia pun bisa melihat langsung wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di akhirat Rasulullah SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badr la tudamuna fi ru'yati. Kalian akan melihat kepada Rabb kalian di hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Bulan pada malam purnama. Kalian tidak berdesak-desakan melihat. Rindukan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini bisa mengobati hati yang lagi keras, hati yang lagi malas, hati yang lagi galau. Ingat, salah satu nikmat paling indah di surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya diingatkan oleh panitia agar mengingatkan tentang Ramadan. Saya hanya ingin menyebutkan beberapa poin tentang Ramadan, tidak lebih dari 5 menit. Perhatikan baik-baik. Seorang yang sukses dalam bulan Ramadan, ada beberapa kiat yang harus dia lalui. Yang pertama, dia harus meyakini, seyakin-yakinnya dalam bulan Ramadan, bahwa Ramadan adalah bulan penuh berkah. Bulan yang pahalanya sangat banyak. Tidak pernah ada di bulan-bulan lainnya. Bulan ampunan, bulan dimerdekakan dari api neraka, bulan yang ada Lailatul Qadar, bulan dikabulkan doa, bulan diturunkan Al-Quran, bulan penuh berkah. Kalau sudah itu ada dalam hati, kita akan mengagungkan Ramadan. Itu satu. Yang kedua, harus diyakini baik-baik, tujuan puasa adalah takwa. Kalau seandainya seorang tahu tujuan puasa adalah takwa, dan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah ayat 187, ayat-ayat puasa dan Ramadan. Diawali dengan takwa, la'allakum tattaqun, diakhiri dengan takwa, la'allahum yattaqun. Agar kalian bertakwa, agar mereka bertakwa. Tujuan puasa adalah bertakwa. Hati-hati, puasa di dalam bulan Ramadan. Rasul sudah menegaskan ada dan banyak yang berpuasa cuma dapat lapar dan haus. Hati-hati. Kenapa? Karena puasa masih dusta.
Puasa masih melakukan perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan. Puasa masih melakukan perbuatan kebodohan. Seperti ghibah, namimah. Man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa wal jahla falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'ama wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, menipu, mengoplos, memalsukan, memarkup, macam-macam. Dan kebodohan, ghibah, namimah. Ya. Puasa masih melakukan perbuatan lahu, sia-sia, dengar musik, menonton film, kemudian kebanyakan tidur, sia-sia. Atau rafath. Puasa melakukan rafath. Kata-kata kotor, porno. Melihat yang kotor-kotor, apalagi kita di zaman media sosial. Yang berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Apalagi Pak, subhanallah zaman sekarang. Ini harus diingatkan. Pendakwah tidak boleh takut dibenci. Harus diingatkan. Sekarang ini di media sosial, yang paling banyak penontonnya konten-konten porno. Meskipun tidak diperlihatkan secara langsung hubungan laki-laki perempuan. Tidak. Tetapi mengarah-ngarah ke sana. Dan itu yang menonton jutaan. Dan itu konten komersil. Artinya dapat duit dari situ. Hubungan suami istri. Perkataan-perkataan yang menuju ke sana. Dan saya yakin antum paham apa yang saya maksud. Dan itu semua misdaq qauli Rasulullah SAW. Benar sabda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, kalian menceritakan apa yang kalian perbuat dengan istri kalian di atas ranjang kepada orang lain? Kata Rasulullah SAW, la taf'alu. Jangan lakukan itu. Ceritakan perbuatan-perbuatan di atas ranjang. Jangan lakukan itu. Fa'innahu kamathali syaitan. Laqiya syaitanatan fi tariqin faghasya wan nasu yanzurun. Sesungguhnya orang yang berlaku demikian seperti setan laki-laki. Lihat perumpamaan Rasulullah SAW. Seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan. Di jalan, di tengah jalan. Kemudian mereka bergaul. Kemudian orang-orang menontonnya. Itu yang terjadi di zaman sekarang. Itu semua mengurangi pahala. Karena itu puasanya tidak bertakwa. Rafath. Rafath, hati-hati. Ya, media-media sosial, hati-hati. Tujuan puasa adalah bertakwa. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa siyam minal akli wasyurb, innamas siyam minal lagwi warfath." Sesungguhnya puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum. Kalau puasa cuma menahan makan dan minum, kata para ulama salaf, ahwanus siyam tarqut ta'ami wasyarab. Puasa paling rendah adalah cuma meninggalkan makan dan minum. Itu puasa paling rendah. Tetapi sesungguhnya puasa adalah meninggalkan perbuatan yang melalaikan. Dengar musik, ya. Alhamdulillah di tahun ini tidak ada lagu kebangsaan Ramadan. Tahun-tahun yang lalu sebelum Covid ada lagu kebangsaan Ramadan. Ente masuk Indo, masuk Alfa, masuk mana-mana, ada lagu itu. Dijanjikan oleh seorang perempuan berjilbab. Kemana-mana lagu-lagu itu ada. Lalu perempuan tersebut kena kasus karena mungkin selingkuh. Lagu-lagu itu ada. Di mana-mana. Saya nyebutnya lagu kebangsaan Ramadan. Subhanallah. Ya, dengar musik, nonton film, menghabiskan waktu dengan tidur, jadi kaum rebahan, ya, lalai dan rafath. Ini tujuan puasanya nggak kena. Tujuan puasa adalah takwa. Yang terakhir, tidak melakukan sakhab. Idza kana yaumu shaumi ahadukum fala yaskhab. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia berbuat sakhab. Sakhab asyah ma'al khisam. Teriak sambil bertengkar-tengkar. Tengkar sambil berteriak-teriak. Ini tujuan puasanya nggak kena. Itu poin kedua. Poin yang ketiga. Pahami baik-baik amalan inti Ramadan. 1, sholat 5 waktu. Yang tidak sholat tidak bermanfaat puasanya. 2, puasa karena iman dan berharap pahala. 3, sholat tarawih karena iman dan berharap pahala. 4, baca Quran. Banyaki hataman Al-Quran dalam bulan Ramadan.
Saya sering mengatakan orang paling sedih dalam bulan Ramadan adalah orang yang tidak lancar baca Quran. Lancarnya, standarisasinya tuh benar-benar lancar. Kalau ingin contoh ya sekelas Imam Sudes di Mekah itu. Nah itu lancar namanya. Yang kalau baca 1,5 jam itu lancar. Dan saya pesan dari sekarang, yang belum selancar seperti yang saya sebutkan tadi, yang akhirnya dengan itu dia tidak bisa menghatamkan Quran walau sekali dalam bulan Ramadan, maka mulai dari sekarang belajar, panggil guru privat. Saya mau lancar, selancar Imam Sudes kata Ustaz Ahmad. Tahun depan wajib hatam. Rugi Pak, hidup jadi seorang muslim puluhan tahun gak pernah hatam Quran. Bahkan di dalam bulan membaca Al-Quran. Salah satu gelar Ramadan kan syahrul tilawatil Quran. Bulan membaca Al-Quran. Dia tidak hatam. Saat Nabi Muhammad SAW hatam Quran. Di dalam bulan Ramadan. Setiap bulannya. Tuh apa tadi? Sholat. Puasa karena iman. Salat tarawih, baca Quran, banyak sedekah, amalan-amalan inti, terutama membukakan puasa. Ya. Kemudian berumrah dalam bulan Ramadan. Kemudian yang ketujuh, beriktikaf, bersungguh-sungguh ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jangan remehkan Pak Lailatul Qadar. Wallahi jangan remehkan Lailatul Qadar. Saya sebutkan saja secara cepat makna dari Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ada 6 makna. Makna ini saya ambilkan dari tafsir Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau Al-Jami' Ahkamil Quran. Ada 6 makna dari tafsir Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Yang pertama, beramal pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan atau sama dengan 83 tahun 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Umur kita saja tidak sampai seperti itu. Umur kita tidak lebih daripada 60 sampai 70 tahun. Kata Rasulullah SAW. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, beramal pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal selama sepanjang masa. Li'annal araba tadhkurul alfa fi ghayatil asya. Kama qala ta'ala, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal sepanjang masa. Karena orang Arab biasanya mengatakan 1000 itu menunjukkan kepada puncak sesuatu. Seperti Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 96. Orang kafir menginginkan umurnya dipanjangkan sepanjang 1000 tahun. 1000 tahun maksudnya sepanjang masa. Beramal bertepatan pada Lailatul Qadar senilai dengan beramal lebih baik daripada sepanjang masa. Sepanjang masa itu kapan? Dari mulai adanya langit dan bumi sampai hari kiamat. Bukan cuma 83 tahun 4 bulan. Makna yang kedua. Makna yang ketiga. Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah, seorang ulama tafsir, mengatakan beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada mendapatkan kekayaan. Nabi Sulaiman saat menjadi raja, Dzulqarnain saat menjadi raja. Nabi Sulaiman saat menjadi raja 500 bulan. Dzulqarnain saat menjadi raja 500 bulan. Dikumpulkan menjadi 1000 bulan. Yang beramal ibadah bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada mendapatkan kekayaan Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain. 3. Yang keempat. Beramal pada Lailatul Qadar lebih baik daripada, dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, 2 orang ahli tafsir, bahwa Nabi Muhammad SAW menyebutkan ada seorang dari Bani Israel, dia berjihad mengangkat senjata melawan musuh selama 1000 bulan. Fa'ajibal muslimun, kaum muslimin para sahabat Nabi takjub dengan amalan orang tersebut. Lalu Allah menurunkan ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Apa artinya? Berarti beramal bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan orang berjihad selama 1000 bulan. Allahu Akbar.
Yang keempat. Yang kelima, beramal ibadah. Ini dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, Urwah bin Zubair. Beramal ibadah bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramalnya 4 orang nabi dari Bani Israel yang beribadah selama 80 tahun, la ya'sunallaha tarfat'ain, tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap mata. Siapa 4 orang nabi tersebut? Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Hizqil, Nabi Yusha' bin Nun. 4 orang nabi ini beribadah selama 1000 bulan, tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap mata pun. Fa'ajibal muslimuna min dzalik. Kaum muslimin takjub dengan amalan 4 nabi tersebut. Beribadah selama 1000 bulan tidak pernah maksiat. Datang Jibril berkata, "Ya Muhammad, ajibat ummatuk min ibadati haula'in nafar thamanina sanah la ya'sunallah tarfata ain." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatmu takjub dengan amalan 4 orang nabi tadi. Beramal selama 80-an tahun, tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Kemudian, fa innallaha qad anzala khairan min dzalik. Allah telah menurunkan kepada engkau lebih baik daripada amalan 4 orang tersebut. Apa itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Berarti beramal pada Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan 4 orang nabi dari Bani Israel, beramal selama 1000 tahun, tidak pernah 1000 bulan, tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Jangan remehkan, Pak. Ya, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya, mungkin ini Ramadan terakhir kita. Jadikan ini bekal yang paling indah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kita di Indonesia susah, Pak. Ada budaya-budaya yang mengganggu itu. Mudik. Semakin hari semakin mau mendekati Lebaran, semakin ramai pusat perbelanjaan. Betul apa betul? Nah itu, di situ pergulatan kita. Bagaimana semangat untuk beribadah. Yang terakhir memperbanyak doa. Nah, itu pesan saya. 3 poin penting. Yang pertama adalah Ramadan, bulan penuh berkah, harus meyakini itu. Yang kedua apa tadi? Tujuan puasa adalah takwa. Yang ketiga apa? Amalan-amalan inti bulan Ramadan. Perhatikan itu baik-baik yang sudah saya sebutkan tadi. Ini yang bisa sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan saja ya. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.